Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 27 dan 28. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 27 dan 28. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Keluaran 27. Sahabat KKS, Allah Bapa yang Maha Kudus merancang sendiri tempat pelataran dan ruang kudus untuk umatnya bertemu. Walaupun dua tempat itu berada di luar ruang Maha Kudus, tapi tetap merupakan bagian penting yang harus dipatuhi untuk membuat umat Tuhan bertemu dengan pribadinya yang sempurna. Allah Bapa sendiri yang merancang dengan detail dan Musa mentaati dengan akurat sesuai perintah Tuhan. Di masa sekarang ini, Tuhan sangat jelas bicara bahwa bait Allah itu adalah tubuh kita yang sudah lunas dibeli lewat darahnya. Dengan detail, mari jaga tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengumbar hawa nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan biarlah pelita kita terus menyala 24 jam, jangan on-off, kadang berapi-api, kadang redup, malas ketemu Tuhan. Mari kita simak Keluaran 27 ayat 19. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Keluaran 27 ayat 20-21. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Keluaran 28. Sahabat KKS, jubah imam dibuat sangat detail dengan pola kerajaan surga. Jubah imam yang dipakai Harun dan anak-anaknya ini melindungi dirinya saat bertugas menjadi imam bagi umat Israel. Di masa kita ini, jubah atau pakaian kita sebagai imamat yang rajani adalah perilaku kita. Yang sudah selesai membaca buku Lepas dari Cengkraman Iblis, Mukendi akan paham kenapa kita sangat perlu menjaga pakaian kita di alam roh. Mari kita simak Wahyu 3 ayat 17-18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Mari kita simak Keluaran 28 ayat 42-43. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya.
apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Ada satu peristiwa ketika Harun dan Miriam mencela Musa yang diurapi Tuhan, lalu Miriam kena kusta, tetapi Harun sama-sama mencela tidak kena kusta. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Harun memakai jubah imam yang dia pakai melindungi. Nah, kalau kita sekarang sudah menjadi imamat rajani, kita tidak boleh melanggar kode etik imam, yaitu jubah kekudusan. Sahabat KKS, jika seorang imam sebagai kepala rumah tangga atau yang dipanggil sebagai imamat rajani atau pemimpin melanggar kode etik kekudusan, maka bisa terjadi kematian karena tidak mengenakan jubah kekudusan. Apa yang akan terjadi? Kematian rohani, yaitu tidak terhubung dengan Bapa di sorga. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.